Perkenalan dulu ya. Oh iya, perkenalan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Baroto Bisman. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, ini semua praktisi-praktisi di sini berempat ini cukup. Nggak perlu saya udah bisa sukses kayaknya UMKM. Karena sudah meliputi segala bidang yang ibu-ibu perlukan. Tapi tentunya kalau dari saya ini mantan ketua umum Gen Posgoro sebelum Bang Fadri. Dari awal memang saya selalu mendorong Gen Posgoro ini untuk berpihak kepada rakyat. Artinya harus mau mendalami segala sesuatu yang berhubungan dengan kepedulian itu. Dan alhamdulillah hari ini saya melihat bahwa apa yang kami lakukan 5 tahun lalu rupanya menularlah kepada GMK hari ini. Jadi terima kasih lagi kepada ketua acara Mas Dimas dan jajaran yang udah mau membuktikan bahwa acara ini bisa. Itu ya, Mas. Bisnis yang diminati sama Om Z, Gen Z. Oke, kalau Gen Z saya mungkin udah lewat masanya ya, Mas ya. Tapi yang saya lihat ini fenomena Gen Z ini sekarang sedang dipertanyakan oleh masyarakat ya, terutama di kalangan usaha, karena Gen Z memiliki kecenderungan tidak nurut. Mereka lebih punya opini sendiri. Sedangkan di dunia usaha hari ini, ya di zaman saya lah ya kita pernah kerja di perusahaan itu lebih banyak jilat. Berarti dalam arti positif ya, artinya kita apa yang bos inginkan itu kita harus follow. Apa yang memang perusahaan udah tetapkan kita harus mengikuti sesuai aturan. Oke lah, kita boleh sedikit untuk berkreasi, tapi lebih kurangnya itu mengikuti aturan. Nah, kalau tadi Mas bicara manajer, nah hari ini inilah tantangan sama-sama kita semua, ibu-ibu yang mungkin anaknya masuk usia Gen Z, kemana arah anak-anak ibu nanti bisa diarahkan. Nah, Gen Z itu usia berapa ya? Gen Z, iya. 2007 kelahiran 2007 sampai 2013. Ya. Berarti sekitar umur 20 akhir ya, 20 akhir sampai awal 20. Ya, berarti setengah umur saya berarti. Nah, kenapa ibu penting hadir hari ini? Karena ibu yang mungkin anaknya umur Gen Z ini, ya inilah wadah untuk kita mempelajari dari ahli-ahlinya. Begini Bu, kalau saya mungkin bicara secara global ya Bu. Kalau saya juga pengusaha, saya memang bekerja di bidang perumahan yang juga memang saya membentuk kepercayaan. Saya sendiri gak bekerja dengan perusahaan, itu usaha saya sendiri. Tadi yang disebutkan oleh Mas Bedi ya, bahwa kepercayaan itu penting kita untuk membina hubungan dengan orang-orang yang mau mendukung kita bisnis. Saya alhamdulillah nggak menggunakan uang bank, tapi menggunakan uang investor. Maaf, untuk yang MS tadi ya, berarti saya sudah menjalankan fungsi MS ya. Artinya saya menggunakan uang itu untuk berbagi keuntungan. Tetapi untuk saya harus punya soft skill. Ini Bu, bedanya kita sama bank itu, saya harus punya soft skill untuk bisa meyakinkan pihak ketiga, orang yang mau membiayai, bisa itu saudara ibu, bisa itu sama keluarga, orang lain, bahkan orang yang tidak kenalan ibu. Kalau ibu punya soft skill itu dan anak-anak ibu punya soft skill, itu yang menjadi bahan dasar kita melakukan satu usaha. Karena apapun bentuk usaha ibu yang ibu mau bangun, baik itu mungkin dari UMKM, kuliner, fashion, habis itu mungkin otomotif atau apalah sekarang yang akan menarik kalau kita membangun itu. Saya dapat ajaran bahwa memulai bisnis itu 80% itu adalah attitude, 20% baru skill. Jadi attitude kita harus dikembangkan. Bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita mempresentasikan,
dipersepsikan dengan data-data. Kalau itu kan kalau secara hitungan menarik atau secara proses menarik, ditambah ibu-ibu juga punya kemampuan untuk hubungan yang baik kepada orang, ya 80% insya Allah diterima gitu. Dan setelah itu barulah proses. Mungkin itu dari saya Bu. Siap, Mas Purwoto. Oke, ini kayaknya semua sudah kenalan. Saya lupa, malah saya yang belum kenalan ya. Ya teman-teman, nama saya Dika Usman. Ya saya tadinya sebagai pembicara, cuma sepertinya sudah banyak banget senior-senior